Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa huwa alladhi la nabiyya ba'dah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tab minal jannati manzilah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa yaqul alam naj'alil arda mihada. Wa yaqul alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada majlis yang ke-17 atau halaqah yang ke-17 dalam kajian akidah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada hari ini adalah tema besarnya adalah mengenal atau ma'rifatullahi ta'ala min khilalin nafsi wal kaun. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui media merenungkan diri kita sendiri dan alam semesta. Dalam diri ini ada banyak sekali hal, tapi kemarin kita sudah selesai dalam beberapa pertemuan tentang merenungkan diri kita, mulai makanan, sistem pencernaan, sirkulasi darah, sistem limpatik sampai pada sistem saraf. Dan saya merasakan sendiri getaran-getaran keimanan itu semakin kuat, semakin terasa. Karena ternyata dalam tubuh yang indah dilihat ini, ahsanut takwim, satu bangunan tubuh yang paling ahsan di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, terdapat sistem yang sangat cermat, sistem yang sangat indah, sistem yang sangat menakjubkan, yang semakin yakin bahwa tidak mungkin. Dan kita akan mengatakan sejuta kali tidak mungkin bahwa tubuh kita terjadi tanpa desain, terjadi tanpa rencana, terjadi tanpa pencipta, tanpa zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kali ini kita akan pindah. Fandur fi nafsika tsumman taqili, kemarin. Lihatlah dirimu kemudian pindah fil alawil ulwi summas sufli. Lihat alam, baik alam atas maupun di alam astronomi maupun alam bawah. Baik, saudara seiman, adalah tanda-tanda Allah, bukti-bukti kekuasaan, kemahahebatan, kemahabijaksanaan, kemahatelitian Allah Subhanahu wa taala yang ada pada bumi. Yang paling dekat adalah diri kita, dan yang paling berdekat juga pada kita adalah bumi, karena bumi ini bisa dipegang, bisa dirasa, bisa diinjak, bahkan diinjak setiap hari oleh kita. Maka bumi ini harus mampu kita renungkan bahwa dia salah satu tanda, salah satu ayat, salah satu bukti keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Al-Quran yang bersama kita hari ini, yang membawahi, yang menjadi tema atau judul kita hari ini adalah surah 51 ayat 20. Ya, kalau kemarin surah 51 ayat 20 atau surah Ad-Dariyat ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi
Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Perhatikan, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan pada bumi ini ada ayat-ayat, bukan satu. Ya. Maka oleh sebab itu nanti ketika kita merenungkan tentang indahnya desain bumi ini, maka kita akan mendapatkan bukan satu, bukan dua ayat, bukan tiga, tapi ayatun, ayat-ayat, bukti-bukti. Kenyataan-kenyataan, apapun dah bahasanya, yang menunjukkan dicipta oleh zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Wa fil ardi ayatun, tapi ingat, lil muqinin, bagi orang yang punya keyakinan. Subhanallah. Kita sudah bahas kemarin, bahkan dalam kajian pemikiran, kita di filsafat mempelajari orang itu ada 3 kelompok. Ada orang yang punya keyakinan, yang kemarin kita diantaranya adalah, dan mayoritas manusia di penduduk bumi ini meyakini adanya pengetahuan dan adanya kebenaran. Dan kebenaran dan pengetahuan akan menghasilkan keyakinan. Itu kelompok pertama yang mayoritas, orang-orang sehat. Kelompok kedua ada orang yang ragu. Ya. Kehidupannya itu ragu semua. Sehingga ragu itu menjadi satu keyakinan bahwa saya ini ragu. Ragu. Adakah kebenaran ragu? Nah, itu bukan. Maka bagi kelompok kedua ini, bumi tidak akan menjadi tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena dirinya sendiri ragu dengan dirinya sendiri. Itu orang-orang berpenyakit. Itu yang dalam sejarah filsafat disebut orang sofisme. Adakah kebenaran? Tidak tahu. Apakah ini baik? Saya ragu. Nah, itu orang-orang berpenyakit yang kemarin obatnya, kata para ulama, termasuk kata penulis Usuluddin, kitab Usuluddin Al-Baghdadi mengatakan, bawa ke atas gunung yang tinggi, lemparin. Terus kalau dia bilang sakit, enggak, saya ragu dengan Anda sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kemarin apa? Maaf, ada 4 ya. Satu tadi yang yakin, yaitu kelompok kita. Yang kedua, orang yang tidak tahu, Allah adriyah namanya. Ya, jadi sofisme ini kelasnya ada 3. Satu orang yang tidak tahu, saya tidak tahu. Adakah agama yang benar? Tidak tahu. Adakah kamu? Tidak tahu juga. Yang kedua, orang yang asyak. Ya, ragu. Ragu-ragu aja terus. Yang ketiga, ada orang yang menolak kebenaran. Al-inadiyah. Ya, orang yang menolak. Tidak ada kebenaran. Nah, itu juga sudah sesat dengan dirinya sendiri. Nah, bagi 3 kelompok, orang yang Allah adriyah, seluruh kelompok sofisme, orang yang mengatakan ragu, dan orang yang mengatakan tidak ada kebenaran, maka yang hebat, yang dahsyat ini tidak akan pernah menjadi tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi tanda dan mengantarkan keimanan hanyalah orang-orang yang meyakini ada kebenaran, ada ilmu pengetahuan, dan kebenaran dan ilmu pengetahuan bisa dicapai oleh kita manusia sesuai dengan kemampuan kemanusiaan. Maka Allah mengatakan, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di muka bumi ini terdapat ayat-ayat Allah. Orang yang meyakini adanya kebenaran, orang yang yakin adanya sesuatu, adanya hakikat sesuatu, adanya ilmu pengetahuan, dan dia bisa mencari ilmu itu. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Maka wajar kalau kita lihat orang-orang sofisme, orang-orang yang relativisme, yang kemudian relatif itu dijadikan metodenya, seakan-akan menjadi semuanya diragukan, maka tidak akan menjadi. Sebesar apapun, sehebat apapun ayat Allah, bagi dia tidak akan menjadikan petunjuk. Maka Allah menegaskan, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Baik, apa aja yang ada di muka bumi ini yang akan mengantarkan semakin kokohnya iman kita, seperti renungan kita pada diri kita sendiri kemarin, pada diri manusia. Baik, paling tidak ada 8. Paling tidak ada 8 poin yang bisa kita renungkan tentang bumi ini. Sehingga terakhir akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin penuh, bahkan ketika disebut Allah wajilat qulubuhum, hati kita akan tergetar karena kita menyaksikan bukti keberadaannya, asar sifatnya, jejak-jejak sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita injak, kita rasa setiap hari di muka bumi ini. Yang pertama apa? Yang pertama, sebelum poin-poinnya, yang pertama ayatnya dulu, surah 78 ayat 6, surah An-Naba ayat 6, surah 78 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi dibaca sama Syekh Abdul Basit. Jadi tilawah yang saya putar itu Syekh Abdul Basit, seorang qori yang terkenal suaranya, disebutnya di Mesir dengan Mizmarul Quran.
Jadi kalau cerita suara paling indah bacaan Al-Quran, ya, dengan lagu yang khas, ya, dan beliau hafidz Quran, seorang ulama ahli Quran, itu adalah Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Bisa cari di YouTube, bacaannya luar biasa, indah sekali. Kita tidak akan terasa dia membaca satu surat yang panjang, karena lantunan suaranya, lekuk-lekuknya, lagam yang dia bacakan akan membuat kita terbuai, sehingga lupa dengan sampai di mana kita. Bacaan tahu-tahunya Al-Baqarah sudah beres, kita putar. Subhanallah. Kalau kita pergi ke Mesir, kita akan dengar di warung-warung, di kafe-kafe, di antaranya adalah tilawahnya beliau. Dan ini sangat digandrungi oleh orang Mesir, ya, sehingga digerali dalam nanti dilihat di komen-komen di YouTube-nya, beliau adalah Miz. Alam naj'alil arda mihada. Tadi beliau Syekh Abdul Basit, saya putarkan membaca surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihad? Ya. Mihad itu kalau terjemahannya itu hamparan. Ya. Hamparan di sini maksudnya apa? Tempat. Ya. Di dalam Al-Quran terulang kata mihad dalam berbagai bentuknya 5 kali. Ya. Di antaranya An-Naba atau surah 78 ayat 6. Kemudian di surah Maryam man kana fil mahdi. Nah, buayan bayi itu disebut Al-Mahdi. Karena buayan bayi itu pasti yang nyaman buat bayi. Nggak akan bayi ditidurkan di atas keramik. Gitu. Udaranya, ukurannya, dan sebagainya. Ya, seperti bayi yang baru lahir di rumah sakit itu ada tempatnya. Itu Al-Mahdi. Itu. Ya, udaranya, kebersihannya, semuanya. Ya, jadi yang disebut hamparan itu bukan sekedar ngampar bumi itu. Tapi seluruh fasilitas kebutuhan hidup kita, itu namanya Al-Mahdi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah Thaha ayat 51, ya, itu juga ada kalimat mahda, alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bumi itu mahdan, sebagai tempat tinggal yang layak, yang memenuhi standar untuk ditinggali oleh seorang yang sangat banyak ini. Kemudian surah Al-Muddathir juga ada, tapi artinya berbeda. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku telah beli segala fasilitas bagi orang kafir, tamhida, dengan fasilitas-fasilitas yang betul-betul ada. Kekayaan, keluarga, itu cerita dalam surah Al-Muddathir ayat 14. Kemudian dalam surah Al-A'raf, nah ini kalau ini di neraka. Tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa dengan berbagai fasilitas siksaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min jahannama mihadun. Oh, mihad. Bagi mereka dari jahanam itu ada mihad, tempat tinggal yang fasilitas siksanya lengkap di situ. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Itu kalimat mihad. Juga ada di surah 51 ayat 48 kata mihad ini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 kali dalam Al-Quran. Wal ardo farashnaha fani'mal mahidun. Tapi ini lebih kepada orang yang meninggalnya. Dan bumi itu saya hamparkan farashnaha, dan sebaik-baiknya manusia ini yang. Jadi tempat sampai hari ini kan orang adakah planet lain kalau sekarang rame corona, ada kan tempat kita pindah dari bumi? Enggak ada. Allah mengatakan wal ardo farashnaha fani'mal mahidun. Sungguh bumi itu sebaik-baik tempat tinggal kebutuhan kehidupan kita. Ya. Penulis tafsir Jalalain Imam As-Suyuti sendiri menulis tafsir dari kalimat mihad itu al-firosh. Ya. Ma huwa ma'nal mihad al-firosh. Dan firosh itu kalau kita orang Mesir nyebut firosh, kalau kita mau nyewa rumah misalnya, dia mengatakan ma'al farsh, dengan firoshnya, itu artinya bukan dengan samak, ya, bukan dengan karpet, tapi dengan segala fasilitas rumahnya. Misalnya ada sofanya, ada kursinya, ada kompornya, itu firosh. Jadi firosh dalam bahasa Arab itu segala fasilitas rumah gitu ya. Jadi seakan-akan Allah katakan bahwa saya persiapkan bumi dengan segala fasilitas bumi yang kemungkinan dan pasti Anda butuhkan selama Anda tinggal di muka bumi ini. Alam naj'alil arda mihada alladzi ja'ala lakumul arda mahda wal arda farashnaha fani'mal. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja fasilitas yang Allah persiapkan di muka bumi ini yang menunjukkan bahwa tidak mungkin bumi ini meletus Big Bang begitu saja tanpa ada yang mempersiapkan,
Karena kalau sekedar meletus saja seperti balon, maka percikannya akan ada di mana-mana dan tidak akan tertib sesuai dengan kebutuhan manusia yang akan tinggal di sini. Yang pertama fasilitas air. Ada 8. Yang pertama ada air. Yang kedua ada makanan. Yang ketiga ada udara. Yang keempat bangunan bumi ini kokoh, permanen. Tidak terasa gonjang-ganjing begini. Kita aja kalau punya rumah berlantai, lantai atasnya goyang-goyang misalnya. Dipakai jalan berbunyi. Kita akan takut. Nah, Allah bangun bumi ini ketika kita menginjak itu tidak goncang, tidak roboh. Kemudian yang kelima, segala fasilitas semacam mebeler, ya. Kemudian letak strategisnya, letaknya strategis, ya. Mohon maaf. Letaknya strategis. Posisi bumi dengan matahari, posisi bumi dengan bulan, semuanya pas. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Nanti akan kita bahas, andai matahari terlalu dekat, maka akan panas, tidak layak ditinggali. Terlalu jauh akan kedinginan, dan seterusnya. Maka bumi ini posisinya sudah pas. Tidak mungkin kebetulan. Maaf, tidak mungkin kebetulan. Jagat raya yang besar, posisinya yang tepat, tidak mungkin kebetulan. Kemudian, memungkinkan kita untuk bekerja. Ya, dan yang pinggir pantai bisa nyari ikan, yang di Arab disiapkan, Saudi disiapkan minyak, yang di Mesir di sepanjang sungai Nil, gara-gara ada sungai itu jadilah pertanian, gurun pasirnya ada gas. Subhanallah, semuanya Allah siapkan fasilitas, di mana tinggal manusia, di situ Allah sudah persiapkan. Subhanallah. Kemudian sistem waktu yang Allah putarkan, bukan siang saja, bukan malam saja, tapi ada siang, ada malam. Subhanallah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Air. Untuk air, surahnya surah 14. Surahnya surah 14 ayat 32. Surah Ibrahim ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fokus pada kalimat airnya nanti. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'a. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang menurunkan, mempersiapkan airnya. Karena kalau tidak air, tidak ada air, sehebat apapun rumah kita, semewah apapun perumahan, nggak ada airnya. Siapa yang mau tinggal di situ? Bumi ini, andai bumi ini indah, ya, untaian zamrud katulistiwa, ya, tongkat, istilahnya tongkat menjadi pohon berbuah, tapi kalau tidak ada air, maaf, rumah kita tidak ada air sehari, sudah. Ya, air ini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Maka Allah persiapkan nanti sistem pengairan bumi ini. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana proses penurunan hujan. Sangat rumit dan cermat Allah buat. Kemudian sistem penyimpanan air di bawah bumi nanti juga akan kita bahas. Sehingga kalau kita menggali ke bawah, rata-rata di bawah bumi kita ada air. Ya, tapi tidak di bawahnya kecebur air. Allah persiapkan dengan ukuran yang tepat. Di mana kita butuh air, Allah persiapkan. Subhanallah. Kemudian makanan. Surahnya surah 35 ayat 3. Ada air saja kita minum terus nggak ada makanannya. Ya juga tidak akan benar. Maka Allah persiapkan makanannya. Surah Fatir, surah 35 ayat 3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Selain Allah, ada Allah. Padahal Allah yang telah memberi rizki, memberi makan kepada kalian. Ya, jadi jelas ada buah-buahan dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana proses bisa menjadi buah itu, desainan cahaya matahari, fotosintesis, penyaluran air, penyaluran zat tanah, zat kafur, zat besi, zat subhanallah. Kemudian yang ketiga udara. Ada air, misalnya di pesawat itu. Ada makanan, ada kursi yang empuk, tapi oksigennya gangguan. Makanya suka disiapkan dalam pesawat itu ada darurat ketika oksigen berkurang, tidak memenuhi standar kebutuhan manusia, maka akan turun otomatis. Andai 1 menit saja tidak ada oksigen, 5 menit oksigen di muka bumi ini, maka bumi ini tidak layak ditinggali. Maka Allah mengatakan di dalam surah 30 ayat 46, surah Ar-Rum ayat 46. Surah 30 ayat 46. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyiratin
Dan di antara ayat-ayat Allah, Allah mengirimkan angin. Nanti kita akan bahas juga kenapa angin di muka bumi ini secara umum kecepatannya segini sehingga layak kita jalan-jalan. Nanti di atas ada yang tidak angin, di atas nanti ada yang kecepatan angin ribuan mil per jam ya, atau ribuan, saya lupa nanti hitungannya. Jadi tidak layak ditinggali. Tapi di sini Allah posisikan udara yang pas. Subhanallah, subhanallah. Betul-betul kita akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak mungkin jagat raya ini terjadi atas letupan Big Bang saja dan tidak ada yang menyiapkan. Oke lah ada Big Bang, silahkan buktikan kalau Big Bang itu ada. Tapi percayalah letusan itu bukan meletus sendiri. Setelah meletuskan disiapkan oleh Allah. Bagaimana dengan cermat susunannya dengan rapi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, bangunan yang kokoh dan permanen. Bumi ini kokoh, tidak pernah kita. Padahal katanya kan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu melihat gunung-gunung itu diam. Padahal kata Allah, gunung itu berputar cepat seperti cepatnya jalannya awan. Jadi bumi ini, menurut penelitian sains yang sampai hari ini mengatakan bahwa bumi ini berputar terus. Tapi kita tidak merasakan putaran itu. Subhanallah. Allah tegaskan ini bahwa bumi ini kokoh, tenang, nyaman ditinggali oleh kita di dalam surah 27 ayat 61. Surah 27 ayat 61. Surah An-Naml ayat 61. Amman ja'alal arda qarara. Sampai yang membuat bumi ini qarar, tetap. Ya. Layak sehingga kita tidak terasa gonjang-ganjing. Ya. Saya bilang tadi juga kalau rumah kita punya 2 lantai atau 1 lantai tapi goyang-goyang begini. Ya, kita jalan terasa duduk misalnya. Itu tidak akan nyaman tinggal. 6. Letak yang strategis. Jadi sudah saya sampaikan, posisi bumi, matahari, semuanya posisi jauh jaraknya, jaraknya itu jarak yang tepat sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia. Ayatnya surah 10 ayat 6. Surah 10 ayat 6, surah Yunus ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Pergantian siang dan malam dan segala Allah ciptakan di jagat raya ini, di astronomi, alam dunia bawah dan atas, langit dan bumi, jarak jauhnya la ayatin, sungguh menjadi tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Bumi ini memungkinkan kita bekerja. Andai bapak, ibu, kita semua dikasih rumah di satu forum yang mewah. Misalnya di Jakarta, di mana. Semuanya di rumah itu ada. Ada airnya, ada apanya. Tapi kita tidak bisa bekerja. Ya, mau nggak kita coba dikasih fasilitas di tempat tinggal. Semuanya ada di situ, tapi kita nggak bisa bekerja. Kesepian istilahnya, duduk aja di kursi. Terus karbohidrat yang kita masukkan, pembakaran kemarin itu cairan yang harus berlebih, yang kalau kapan keringatannya? Nggak bisa kita jalan keluar, nggak ada tempat yang untuk jalan. Rumah itu begitu saja, nggak bisa olahraga misalnya. Di rumah aja segitu, cek. Walaupun fasilitasnya segala ada, terkuncilah, jenuh kita. Tapi bumi ini luas, silakan yang mau ke laut, yang mau ke atas terbang, mau pesawat yang akan menerobos bumi mencari emas, semuanya itu difasilitasi oleh Allah. Dan ini Allah tegaskan di dalam surah 22 65 ayat 65, surah Al-Hajj ayat 65. Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri. Lihat, coba perhatikan, Allah telah menaklukkan semua yang ada di muka bumi ini. Kapal berjalan di atas laut dengan tenang. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi. Allah tahan langit tidak jatuh ke muka bumi. Kalau saya gambarkan sederhana begini, kalau kita punya rumah mewah dan sebagainya, tapi tetangga jahat semua sama kita. Sekali keluar kita langsung disambit. Kita akan nyaman? Tidak akan. Coba bumi ini. Kalau ularnya, singanya, semuanya tidak bisa. Ya, seperti virus corona yang sekarang belum bisa dikendalikan. Ya, maka di muka bumi ini. Sekarang corona yang kecil, kita terima. Apalagi kalau seluruh makhluk Tuhan tidak bisa dikendalikan. Ularnya pada nyerang ke rumah. Dari gunung-gunung, babi. Misalnya. Orang Mesir aja disiksa dulu sama dikasih darah. Setiap dibuka kan dalam Al-Quran dikatakan. Pietisnya apa? 9 ayat ya.
Kalau nggak 7, 9 saya lupa ayatnya. Semuanya jadi katak-katak, semuanya di rumah dibuka katak. Semuanya di darah-darah semuanya. Di belalang, jagung kena belalang. Ya. Itu sebetulnya tanda ada sesuatu, itu tangan Tuhan itu. Jadi virus corona itu kita yakin itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu sebaliknya tidak membuat semua alam yang hidup bersama kita ini jahat kepada kita, justru baik-baik semua. Ya, kecuali ketika Allah marah, Allah ingin memberikan pelajaran, Allah ingin mengingatkan, atau Allah ingin menguji, Allah utus salah satu makhluknya. Innahu jundun min junudillah. Apapun makhluk yang kecil yang besar, itu pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annallaha sakhkhara, maka sekarang ditafsir ya dari dulu oleh Allah ditaklukkan kepada kita. Kemudian terakhir sistem waktu, bayangkan Bapak Ibu saudara seiman, kalau siang terus kita, kapan kita mau nyaman? Malam terus. Dan ini Allah tegaskan dalam surah 28 surah Al-Qasas ayat 73. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Kita malam, siapa yang akan mendatangkan cahaya? Kita butuh listrik terus 24 jam sejagat raya ini. Tapi juga bayangkan, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Maaf yang tadi malam, ya betul. Yang sekarang dijadikan siang sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan malam agar kalian bisa tenang, nyaman, rebahan. Suara-suara berhenti, jalan-jalan berhenti, kita tidur. Pekerjaan dihentikan dulu. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya katakan di akhir? Dengan 8 fasilitas hidup yang Allah persiapkan, rundukan dan memudahkan kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, udara masih Kau berikan, air masih Kau berikan, makanan masih Kau berikan. Bumi tidak Engkau goncangkan. Kalau digoncangkan 2 menit saja, berapa ratus korban. 2 menit aja dengan kekuatan 7 skala Richter sudah. Apalagi 5 menit, apalagi 10 menit digoncangkan terus. Ya, maka kita dengan membaca ini semakin bersyukur, semakin merunduk, semakin merendah bahwa betul-betul ada zat Allah yang mengendalikan. Apa yang saya katakan dengan membacakan ayat-ayat ini? Ayat ini sebetulnya bagi orang ateis tidak menjadi dalil dengan teksnya, tapi menjadi dalil dengan renungan isinya. Saya ingin mengatakan bahwa Nabi yang tidak pernah masuk kuliah, yang tidak pernah sekolah, bahkan tidak bisa baca, tapi beliau sudah mengingatkan hal-hal dan membawa peringatan-peringatan tentang 8 poin itu. Air, fasilitas-fasilitas hidup yang kita butuhkan 1400 tahun yang lalu. Jangankan belajar ilmu sains, belajar ilmu tentang astronomi, tentang geologi, ilmu tentang apapun, ya. Bukan insinyur, tapi lebih hebat daripada insinyur. Karena beliau diajarkan. Ini menunjukkan, saya ingin katakan, bahwa ayat oleh Tuhan kepada yang namanya Muhammad bin Abdullah. Sehingga kita sampai pada titik ini pun bisa mengatakan, pasti orang yang menyampaikan ayat-ayat tadi, kalimat-kalimat tadi, ungkapan-ungkapan tadi, pasti bukan orang sembarangan. Tapi orang yang mendapatkan informasi yang maha menciptakan jagat raya. Dan informasinya tidak pernah meleset. Nanti kita akan bagaimana Al-Quran itu menjadi satu kemukjizatan. Bahkan tadi ada satu ayat yang terlewatkan, ya maaf, di surah An-Nahl ya, surah 16 ayat 81. Itu ada kalimat wallahu ja'ala lakum wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum. Allah telah menjadikan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Ya, di Robito Alam Islami ada di kajian tentang itu sudah diteliti bagaimana fungsi pakaian terhadap tubuh melindungi. Jadi di cahaya matahari itu kalau langsung menembak kulit kita secara terus-menerus, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya, kanker dan sebagainya. Maka kuncinya itu ternyata dilindungi. Maka Al-Quran mengatakan apa? Taqikumul harro. Pakaian itu untuk melindungi dari bahaya panas.
100 tahun yang lalu Nabi sudah berbicara tentang perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh cahaya matahari yang berlebih, atau saya kurang paham tadi bahasanya, cahaya matahari tertentu ketika menembus tanpa disaring oleh pakaian dulu, maka dia akan menjadi penyakit. Maka hati-hati nih bagi ibu-ibu, bagi akhwat-akhwat, perempuan-perempuan yang suka membuka aurat, kemudian terkena panas. Oleh sebab itu Allah mengajarkan memakai pakaian perempuan tertutup. Saya bahkan ada satu buku yang mengkaji falsafat az-zayyil islami. Ya, jadi nilai filsafat, nilai filosofi, terutama perempuan, kenapa rambutnya harus ditutup? Itu subhanallah, kalau kita baca buku itu, kita akan mengatakan, pantesan Allah suruh nutup aurat. Karena kalau dibuka, bukan saja akan mengundang bencana laki-laki yang memperkosa dan sebagainya, tapi juga dari sisi kesehatan wanita itu. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semakin hari kita baca ayat-ayat Allah, semakin menguatkan keimanan kita bahwa Tuhan yang menciptakan kulit ini, itulah dia yang memerintah menutupi aurat kita ini ditutup. Kenapa laki-laki boleh dibuka di sini dari pusar? Kenapa perempuan tidak boleh? Silahkan kaji dengan sainmu, dengan kehebatan penelitianmu. Pasti terakhir akan yakin dengan firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Semakin oh benar, pantesan perempuan itu suruh tutup semuanya. Pantesan benar laki-laki boleh dibuka sebagian. Penelitian ternyata ketemu. Andai pun belum ketemu, kita harus yakin pasti benar. Tapi kita yang belum sampai penelitiannya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi besok di majlis ke-18. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.